Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, untuk video kali ini openingnya langsung to the point di meja kerja aja ya. Saya tidak opening, saya harus ngomong dulu di depan. Menampilkan ini biasanya kan, tampilan tampak depan saya harus ngomong dulu opening gitu ya. Biasanya seperti itu. Untuk saat ini karena kondisi pekerjaannya sangat overload dan sangat banyak yang dikerjakan itu sangat banyak sekali. Jadi untuk video kali ini dan video-video nanti mungkin langsung to the point aja di meja kerja ya. Ini garapannya kita kali ini adalah mesin inverter las Daiden Migi 130 yang versi terbaru. Ini adalah mesin las Daiden Migi 130 versi terbarunya ya, edisi terbaru, keluaran dari pabrikan terbaru. Yang sebelumnya kan dia tidak seperti ini ya. Sebelumnya seperti di video-video saya sebelumnya sudah saya jelaskan mesin las Migi 130 yang versi lama. Untuk yang ini dia Migi 130 yang versi baru, yang tampilan depannya seperti ini, bisa dilihat teman-teman. Tampilan depan dan tampilan samping seperti ini. Oke ya, bisa kelihatan. Nah, ini di sini ada display digital, ada tampilan 7 segmen digital ya. Kalau yang versi lama di sini kan dia tidak pakai digital, cuma ada 2 potensio. Di sini yang ada cuma 1 potensio, rotary encoder ya ini ya. Rotary encoder, jadi ada mutar kiri ke kanan dan juga tombolnya, tombol pushnya ya. Ini rotary encoder, ada 1 potensio saja. Dan yang sebelumnya itu kan ada 2 potensio. Ini dia masih pakai switch seperti ini untuk mode 2T dan 4T nya. Ini kabel MIG ya. Ini kabel untuk salah satu positif yang ke MIG yang ini. Sorry, negatifnya MIG ya. Yang ke sini, yang masuk ke holder ini teman ya. Nah, ke sini. Ini kabelnya di sini seperti biasanya. Oh, yang beda di bagian sini seperti ini dalamannya. Kita review dulu ya sebelum dikerjakan. Untuk bagian dalamnya ya masih sama. Di sini ada kawat fluknya, kawat roll MIG. Ini ada bagian roller untuk penggerak kawat MIG-nya. Ini kiriman dari beliau yang ada di mana ya, Banjarnegara atau Purbalingga, saya lupa. Ini daerah situ lah ya, daerah Banjarnegara atau daerah Purbalingganan atau Purwokerto malah, saya lupa. Intinya daerah situlah. Dibawa ke sini langsung beliau datang jauh-jauh dari sana ke workshop yang ada di Semarang. Ini kerusakannya katanya itu bagian MMA-nya itu tidak bisa lancar untuk ngelas ya. Jadi kadang kayak susah nempelnya, itu susah banget gitu ya. Kemarin sudah saya coba untuk pengelasan MMA ya, menggunakan kawat las biasa itu memang agak susah ya. Ditempel-tempel tuh apinya tidak mau keluar, jadi harus di beberapa kali tempel apinya baru bisa keluar. Dan kadang-kadang juga nggak bisa gitu ya. Tapi untuk MIG-nya dia lancar jaya ya. Di sini kalau dinyalakan nanti akan terlihat ada beberapa mode ya. Karena mesin las ini ada mode MMA, ada mode TIG juga, ada mode fluk, ada mode apalagi pulse ya, dan mode yang normal, yang biasa. Ada 4 atau 3 mode kalau nggak salah. Kita coba nyalakan dulu. Dia mesinnya bisa nyala karena ini kondisi masih baru teman. Bisa dilihat, teman-teman bisa menilai ya, ini mesin las Daidennya masih baru dan ternyata ini juga belinya online teman. Seperti video yang sebelumnya saya upload itu videonya tentang mesin las Daiden yang dia juga beli online, baru beli, baru dipakai sebentar sudah mengalami kerusakan. Dan ini hal yang sama terjadi pada mesin las Daiden Migi 130 versi terbaru ini ya. Dia baru beli, maksudnya beliau baru beli mesin las ini, dipakai beberapa bulan gitu ya, udah rusak di bagian MMA-nya. Ini jadi bisa terlihat teman, ini ditahan MMA ya, ini ya, ini posisi MMA ya. Ini yang bermasalah ya, MMA-nya kadang-kadang tidak bisa keluar apinya. Ini TIG, oh ada TIG-nya juga ya, berarti ini bisa untuk TIG juga. Ada fluk, ada, oh ini gas apa ini ya? Ini mungkin gasnya aja yang keluar. Dan ini pulse. Jadi ada 1,
2, 3, 4, 5. MMA dan TIG ini dia harusnya posisi seperti ini. Ketika ditekan lagi, pilih modenya, itu harusnya dia sudah on ya, TIG dan MMA. Jadi kedua mode ini, TIG dan MMA, ketika dipencet seperti ini, dia tanpa trigger, tanpa ada tombol yang dipencet, harusnya di output stang las ini harus keluar tegangan. Dan kemarin sempat saya cek itu tegangannya kayaknya naik turun ya. Kita cek dulu pakai multimeter yang merah, nanti kita cek pakai yang itu ya. Ini saya pegang kamera dulu karena tripodnya masih dipinjem. Saya pegang dulu kameranya sendiri nih. Tim saya sudah pada istirahat. Ini jam 12:30 pagi ya. Kita coba cek ini negatif dan positifnya 15 volt ternyata. Ini untuk bagian apa tadi? MMA ya. MMA kita pencet, kita arahkan ke sini. Nah itu tegangannya hanya terukur 15 volt. Harusnya normalnya ya sekitar di atas 40 volt ya, di atas 50 harusnya. Sekelas Dayden itu harusnya kalau misalkan MMA, dia tegangan outputnya itu MMA nya di atas 50 volt. Coba kita beri bolam. Ini nanti kita pakai opsi ini ya, opsi untuk modifikasi, karena ini mesin lasnya mesin las masih baru dan ternyata tidak bisa digaransikan. Dan ini dia sudah pakai PWM digital tentunya ya, PWM digital, PWM-nya sudah berbasis microcontroller MCU, jadi tidak bisa dioprek terlalu banyak nanti di PWM-nya, karena ini yang rusak itu hanya satu aja, yang rusak hanya bagian MMA-nya saja, bagian MIG dan yang lain itu masih normal teman. Jadi yang rusak itu MMA-nya aja, agak sulit untuk dipakai ya. Jadi itu sudah jelas yang rusak adalah bagian PWM-nya, PWM yang bagian microcontroller ya, karena di sini dia ada beberapa mode dijadikan satu modul ya dalam program MCU microcontroller, yang itu di situ ada codingnya, ada programnya. Dan ini sudah saya pastikan ada salah satu program yang korup ya, datanya hilang, jadi menyebabkan MMA-nya itu kadang-kadang normal, kadang-kadang susah untuk dipakai. Jadi memang kita tidak bisa ngoprek terlalu banyak di bagian PWM-nya, karena itu tadi ya, dia ada programnya, ada codingnya di dalam situ yang mungkin hilang atau separuhnya korup gitu ya, menyebabkan bagian MMA-nya tidak bisa bekerja secara maksimal. Dan itu tidak bisa dioprek karena dia sudah digital ya, mainnya main program itu teman. Nanti kita tunjukkan, kita bongkar ya. Bulannya kedip-kedip teman ya, bulannya kedip-kedip. Dan coba kita ukur lagi, ketika bulannya kedip-kedip tegangannya terukur berapa ya teman ya. Oke, bulan kedip-kedip kita ukur tegangannya naik turun teman ya, 50, 31, 50, 31 seperti itu. Dan ini yang menyebabkan dia MMA-nya itu kadang susah, kadang bisa ya, kadang susah untuk dipakai, nggak muncul apinya. Tapi itu tadi terukur tegangannya keluar pas tanpa bulam 15 volt, dan ketika bulam dipasang, bulamnya bebannya itu 40 ohm ya, untuk resistansi bulamnya itu kedip-kedip dan tegangannya juga ikut naik turun 50, 31, 50, 31. Jadi memang yang bermasalah itu bagian MMA-nya teman ya. Kemarin saya coba itu bagian MIG, bagian flux pulse ini normal semua ya. Berarti memang bener, ini yang bermasalah dari bagian PWM digitalnya. Nanti kita langsung bongkar dan kita cari cara untuk modifikasi bagian MMA ini, gimana caranya untuk dia tetap bisa stabil outputnya gitu. Nah setelah dibongkar seperti ini dulu ya. Ini saya juga baru pertama kali bongkar untuk mesin las MIG 130 yang versi terbaru ya. Ini dalamnya seperti ini. Tadi nempel di sini ya teman-teman. Ada heatsink dan di dalamnya saya kira ini tadi jalur power supply, ternyata bukan. Setelah saya buka ternyata ini bener ya. Ini adalah bagian MCU-nya, bagian microcontroller yang mengatur PWM digital. Tapi sepertinya dia masih pakai PWM analog ya. Cuma ini di bagian kontrol arus, kontrol leveling, dan bagian sensing current output ya, sensor arus outputnya, dan juga pemilihan mode
pengaturan yang ada di rotary encoder itu diatur dari microcontroller di sini. Saya belum tahu ini dia pakai apa, pakai microcontroller jenis apa ini. Saya belum mengulik ini apa ya, karena baru pertama kali bongkar yang versi terbaru ini teman ya. Sebenarnya di sini dia tetap pakai PWM analog ya. Mungkin dia tetap pakai UC2845 atau sejenisnya, atau UC346. Karena di situ ada PCB berdiri. Saya lihat teman ya. Itu ada PCB berdiri, saya kelihatan. Nah, di sini ada PCB yang berdiri seperti PWM Dayden pada umumnya. Ini ada dua relay yang satu 12 volt, yang satu 24 volt. Ini untuk relay Softstar utama ya, relay Softstar. Ini trafonya seperti ini, enggak seperti Dayden yang sebelumnya ya. Trafonya itu kotak ya teman ya, trafo yang kotak, trafo yang ferrit kotak. Ini yang ferrit toroid ini ya, yang toroid dia, dan kayak lebih kecil itu ya bentuk fisik trafonya. Ini ada induktor di bagian output, filter. Dia pakai ini IGBT-nya juga 4, 2 set IGBT. Ini dioda ultrafast output. Elko-nya ada 2. Ini bagian motor penggerak rollernya, ini roll kawat ya. Dan ini kabel data dari bagian microcontroller menuju ke bagian PWM driver yang ada di situ, yang ada di PCB utama. Dan ini kabel yang menuju ke bagian panel kontrol depan ini. Panel kontrol depannya ada switch 4T 2T, ada rotary encoder, dan juga display 7 segmentnya. Bukan 7 segment lagi teman ya. Ya display kayak di tip mobil itu. Nah, ini nanti saya akan cari cara dulu apa yang bisa dilakukan di mesin las Dayden Miki 30 yang versi terbaru ini. Karena ini sudah pakai microcontroller seperti ini ya. Saya lihat. Nanti saya ulik dulu dia pakai microcontroller apa dan cara mengatasinya. Dia tadi yang rusak MMA aja itu bagaimana. Karena ya kalau misalkan pakai digital seperti ini untuk kontrol mode dan arusnya itu dia agak susah untuk dioprek ya, agak susah untuk dimodifikasi. Karena di sini ada program yang sudah ditanamkan oleh si pabrik Dayden ini teman-teman. Seperti itu ya. Nanti saya akan oprek, saya akan cari tahu dulu, saya akan analisis dulu apa yang bisa dilakukan untuk mesin las Dayden versi terbaru ini. Oke teman, setelah saya pelajari dan setelah saya analisis dari bagian microcontrollernya sini, bagian kontrol leveling, kontrol arus, dan juga bagian mode MMA-nya, saya langsung menarik kesimpulan bahwa mesin inverter las Dayden Miki 130 ini dia menggunakan VRD ya, atau voltage reduction device. Jadi VRD itu apa mas fungsinya? VRD itu adalah mode atau fitur tambahan di mesin las yang sudah pakai kontrol digital seperti Dayden Miki yang keluaran baru ini. Itu untuk mengurangi atau mengatasi orang kesetrum jalur output ini ya. Ketika MMA kan dia sudah posisi on, ketika mode dipindah ke MMA dia di sini sudah ada tegangan ya. Jadi fungsi VRD itu sendiri yang utama adalah untuk mengantisipasi adanya orang kesetrum di sini ya, arus bocor di bagian output yang melewati tubuh manusia. Karena ini walaupun di sini outputnya tegangannya DC, tapi ya tegangannya lebih dari 50 volt ya. Kalau misalkan di pekerjaan megang besi dengan tegangan di atas 50 volt ke atas itu berisiko. Jadi fitur tambahan VRD ini untuk mencegah orang kesetrum tegangan output stang las ini ya. Terus fitur VRD ini sebenarnya dia masih berfungsi tapi tidak bisa ini ya, tidak bisa lebih sensitif. Jadi ini sudah saya siapkan bahan-bahan untuk modifikasinya. Di sini ada lampu bulam dan fitting. Nah, ini mungkin ada yang bertanya-tanya nanti gimana kok bisa lampu bulam dan fitting ini mengatasi
mesin las yang MMA-nya itu dia bermasalah gitu ya. Jadi ini mesin las Dayden ini VRD-nya itu kurang sensitif ya, mungkin dikarenakan codingnya ada yang korup. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan, di bagian microcontroller sini itu ada coding bagian VRD yang korup mungkin ya. Sebenarnya di sini bisa diatur tapi tidak bisa maksimal ya. Di sini ada trim pot untuk mengatur bagian feedbacknya di bagian dalam sana ya. Nah itu ada trim pot di situ teman ya. Ada VR variable resistor di dalam. Nah itu biru-biru dua tuh ya, nggak kelihatan. Terus sebenarnya bisa di adjust, tapi lebih amannya kita tambahkan modifikasi aja agar mesin las ini bisa kembali normal. Jadi VRD nya nanti kita nonaktifkan ya teman-teman, agar MMA nya bisa lancar. Kita nanti nonaktifkan fitur VRD nya menggunakan bolam ini sebagai beban di bagian outputnya, karena fitur VRD atau VRD ini dia bekerja ketika tidak ada tegangan, tidak ada short circuit di bagian output ya. Intinya jika outputnya tidak dipakai untuk pengelasan, tidak dipakai untuk ngelas, elektrodanya tidak nempel, itu dia tegangan outputnya akan berkisar di antara 15 hingga 20 volt. Yang sebelumnya kita cek ya, tegangan output MMA ketika open circuit atau tidak digunakan seperti ini, dia akan stabil atau ngedrop di 15 volt sampai 20 volt saja, tidak bisa up ke 50 volt ke atas ya. Yang normalnya ketika mesin las biasa MMA itu tegangannya di atas 50 volt. Makanya kadang-kadang ketika kawat las ditempel, karena VRD-nya itu ada yang codingnya atau tidak bisa maksimal, jadi kadang-kadang ketika ditempel kawat lasnya dia tidak bisa langsung keluar apinya ya. Jadi agak nyendat, nggak bisa langsung lancar gitu ya. Makanya ini nanti kita modifikasi, ditambahkan beban dummy atau beban tiruan di bagian outputnya menggunakan bolam 5 watt ini ya, bukan 100 watt tapi ini pakai bolam 5 watt yang nilai resistansinya, nilai hambatannya itu kecil, nilai hambatannya itu besar ya, di atas 100 ohm. Karena kalau kita pakai yang 100 watt, kenapa nggak pakai yang 10 watt ke atas sampai 100 watt itu karena nilai hambatannya itu sangat kecil ya, mendekati 40 ohm, dan itu nanti mempengaruhi bagian feedback kontrol arusnya, mempengaruhi ini ya, pembacaan R sun. Di sini ada R untuk sensing arus output, yang nanti akan protek ya. Kalau misalkan beban tiruannya terlalu kecil nilai hambatannya, di sini nanti langsung F09 atau error overload ya, overcurrent maksudnya, overcurrent output, nanti akan langsung error mesin lasnya. Karena ini dia sistemnya sudah, proteksinya sudah lebih canggih. Jadi saya gunakan bolam 5 watt. Ini nanti kita cek ya, resistansinya biasanya sekitar 500 sampai 600 ohm saja. Jadi itu cukup aman untuk memberi beban di bagian output stang las ini. Nanti kita akan masukkan ke dalam sini ya. Jadi ditambahkan bolam ini sebagai beban tiruan di bagian output, sehingga fitur VRD nanti akan nonaktif ya, atau outputnya akan continue atau konstan di tegangan 50 volt ke atas seperti itu. Walaupun nanti bolamnya kedip-kedip, karena sebelumnya kita coba pakai bolam 100 watt itu kan kedip-kedip ya, yaitu VRD-nya seperti itu cara kerjanya, dia kedip-kedip ya. Kalau misalkan ada beban dia akan berkedip gitu. Terus kalau misalkan kawat lasnya nempel, baru dia output tegangannya baru continue gitu ya, baru keluar output tegangan normalnya. Kita akan pasang dulu bolamnya ini di bagian output, nanti saya jelaskan lagi pemasangannya seperti apa. Di sini ada beberapa IC di bagian bawah. Mau ada yang bertanya ini IC apa? Ini IC PWM ya, TL494, tapi bukan PWM untuk mesin las, tapi bukan PWM untuk inverternya, tapi PWM untuk jalur kontrol ini ya, motor kontrol motor rollernya. Jadi ada PWM sendiri dia, TL494, dia dikontrol oleh ini motor speed control itu ya. Jadi dia nggak pakai 78 tidak pakai apa itu variabel IC variabel itu ya, 317 LM317. Biasanya kan mesin las yang Dayden lama itu pakai LM317. Kalau ini dia ada MOSFET sendiri yang digerakkan oleh PWM TL494.
Oke lur, ini sebelumnya kita cek dulu ya untuk output BWM nya menggunakan osiloskop dan multimeter. Kita buktikan bahwa untuk output yang MIG dan pulse-nya itu masih normal. Kita nyalakan dulu. Oke, dia reset. Nah ini mode flux, gas dan pulse ini sama-sama mode kayak harus ada triggernya dulu ya. Ketiga mode ini harus ada trigger dari bagian stang lasnya ini. Ini kita akan coba 4T. Oke. Nah, oke, ditahan 4T. Outputnya bisa terlihat di situ. Frekuensinya 58,3 kHz ya untuk jalur MIG. Itu frekuensinya di 59 kHz untuk Senas Dayden. Duty cycle-nya di 52,1%, rest time-nya di 20 nanosecond. Perhatikan yang warna kuning ya, yang warna biru itu nggak kepakai. Jadi yang nyala adalah yang warna kuning. Output dari driver PWM di sini saya ambilkan di jalur trafo GDT. Jadi trafo GDT-nya Dayden di sini. Ini yang menuju ke high set dan low setnya IGBT final ya. Ini saya ambilkan di outputnya trans MOSFET driver karena dia single drive ya. Output dari UC2845 single drive saya ambilkan di sini. Jadi cuma satu driver saja di bagian GDT karena output dari PWM sendiri cuma satu ya, single drive. Nah nanti si PWM itu akan dikontrol oleh bagian microcontrollernya seperti itu. Tegangannya ya output driver di sini kalau misalkan udah di GDT sini ya sekitar 6 volt ya output dari PWM. Tapi kalau di bagian trafo GDT nya itu outputnya di 15 volt ini ya. Kita coba baca pakai multimeter aja biar lebih detail nilainya. Nah di sini groundnya saya japit dulu di ground. Ini kita baca dulu di bagian output langsung dari PWM ya. Output dari PWM salah probe ya. Salah probe harusnya ini. Nah, oke, kita baca di sini. Oke, 6,8 volt ya. Ini untuk MIG-nya. Output dari PWM. Sekarang ini yang output di trafo. Sorry, outputnya MOSFET driver di pin trafonya 15 volt ya, sama seperti yang kita baca tadi di bagian osiloskop. Kita bandingkan dengan yang mode MMA ya, ketika belum dipasangkan bolam. Ini mode MMA, kita pilih. Nah di sini dia akan terbaca seperti itu teman ya. Frekuensinya ngacak-ngacak ya, karena ini outputnya dia ngedrop. Oke, sebentar, ini lepas. Outputnya akan drop, nah seperti ini. Setengah dari tegangan, ya seperempat lah dari tegangan utama. Itu terbaca 31 kHz ya, tapi nggak stabil. Dan ketika diukur pakai multimeter, tegangan outputnya itu ya terbaca kecil ya, karena VRD nya ini masih aktif dia, voltage reduction device nya. Nah ini di sini terbaca bahkan 0, ya 0,00 itu nggak terbaca tapi di osiloskop terbaca kecil ya. Dan kita cek outputnya sebelum dipasangkan bolam, dia pasti akan drop 15 volt ya. Ini VRD nya masih aktif, VRD untuk MMA dan TIG 15 volt. Oke, kita pasangkan dulu bagian bolamnya, nanti kita langsung coba untuk pengelasan. Ya ternyata masih belum optimal teman-teman. Kita tadi pakai 5 watt ya, 5 watt bolam. Untuk beban resistifnya tadi terukur ternyata 233 ohm. Sudah saya hitung di sini ya. Ini masih kurang. Tadi saya coba bolamnya malah nggak nyala sama sekali ya. Nggak bisa, VRD nya nggak bisa nonaktif, malah masih sama aja.
Jadi bolam 5 watt bukan kurang tapi belum bisa untuk menonaktifkan VRD dengan membebankan dummy atau beban outputnya itu masih terlalu tinggi ya, 233. Dan setelah saya hitung lagi ternyata memang harus pakai 2 buah bolam 100 watt ya. Ini ada 2 buah bolam 100 watt nilainya ketika di seri. Nanti di seri ya ketemu nilai antara 80 sampai 90 ohm. Nilai beban dummy resistifnya ketika bolam dingin itu 80 sampai 90 ohm. Dan ketika bolam nyala itu nanti sekitar 480 sampai 500 ohm. Karena ketika bolam si 5 watt ini dingin itu nilainya udah tinggi banget ya, 233 ohm. Sedangkan nilai 233 ohm itu masih kurang untuk menonaktifkan VRD-nya. VRD-nya masih aktif ya, karena belum terbaca sebagai beban output inverter. Dan ketika dia nyala 5 watt itu hampir 10 kilo ohm ya, 9000 sekian ohm. Masih kurang. Ini tadi saya hitung di sini ya. Nah, ini Daidan Migi 30 VRD Voltage Reduction Device. Ini nilai R dummy output inverter yang tadi saya coba praktekkan, saya coba bongkar pasang atau saya eksperimenkan. Nilai R dummy yang cocok, resistive dummy load ya namanya. Tadi 100 watt ya terlalu kecil, terlalu rendah nilai R-nya. Ketika on ketika bolam 100 watt on dia jika dihitung dengan rumus ini R sama dengan V kuadrat per P. V-nya tegangan ya, tegangan supply dari spesifikasi bolam 220 dibagi 100 itu ketemu nilai 494 ohm. Ini ketika dia nyala, jadi sangat kecil. Ketika dia off-nya 40 ohm. Dan ketika tadi bolam 5 watt ketika on-nya saja dia di 9680 ohm ya, hampir mencapai 10 kilo ohm. Ini ketika nyala aja lebih dari 1 kilo ya, itu sudah pasti tidak bisa terbaca oleh VRD-nya. Dan ketika off dia masih terlalu tinggi di 233 ohm. Nah ini. Dan tadi saya coba hitung pakai bolam 40 watt ketika dia off atau bolam belum nyala itu 40 watt antara 90 hingga 110 ohm. Nah ini optimalnya di 80-90 ohm. R dummy yang nanti akan kita gunakan untuk mesin las Daidan ini, kita gunakan yang nilai ini 80-90 ohm dengan 2 buah bolam 100 watt nanti di seri untuk menghasilkan nilai dummy resistif 80 ohm sampai 90 ohm. Nanti berhasil ya, tadi sudah saya coba pakai 2 bolam langsung berhasil, VRD nya bisa nonaktif gitu. Nanti kita cek lagi setelah pemasangan bolamnya. Oke, di sini sudah terpasang untuk 2 buah bolam 100 watt di seri ya. Ini negatif ke ground, jalur RSUN ya, output RSUN-nya ini yang positif. Ini 2 bolamnya di seri, jadi yang 2 kabel dari fitting, dari 2 fitting ini di seri di sini seperti ini. Bolamnya saya taruh di sini teman, saya lem di sini. Oke, bisa dilihat. Dan yang satu di atas. Nah itu bolamnya 100 watt saya gunakan 2 di seri sesuai perhitungan tadi ya, sudah saya jelaskan, sudah normal. Ini nanti dites lagi ya, tadi sebelumnya sudah saya tes dibuat ngelas MMA, sudah mulus ya, hasilnya sudah langsung mantap. Langsung jos hasilnya. Ini juga sudah dites pengelasan, hasilnya langsung news ya, langsung berhasil dari perhitungan yang kita hitung tadi. Nah ini VRD nya, voltage reduction device nya sudah nonaktif, dia tegangannya sudah naik ke 53 tapi ya nggak stabil itu nggak stabil karena beban tiruan ya. Di sini bebannya beban dummy, lihat bolamnya pasti kedip-kedip ya. Nah ini kedip-kedip tapi dia bisa continue, maksudnya bisa terus menerus gitu ya. Ini artinya berarti VRD-nya berhasil kita nonaktifkan, walaupun ya tegangannya naik turun. Tapi kalau misalkan dipakai ngelas, tegangannya sudah stabil nanti ya di 20 sampai 30-an volt. Mengikuti dari sensing arusnya, itu nanti akan mempengaruhi dari drop tegangan dari awal 50 volt ke sekitar 30 atau sekitar 25 volt, tergantung kita
set di berapa ampere ini, sampai 130 ya, dari minimal 15 hingga 130 ampere. Itu ya, ini sudah mantap, sudah pemasangan bulemnya. Nanti downloadnya jadi sudah saya jelaskan, semoga bisa awet dan semoga bisa bermanfaat modifikasinya. Langsung kita tes pengelasannya. Oke, waktunya pengetesan. Ini bagian MMA kita tes dulu ya. Nanti setelah MMA dites, kita tes MIG-nya. Oke. Tuh, lupa di restart dulu ya. Kita restart dulu. Oke, nyalakan lagi. Karena VRD-nya nonaktif, jadi kalau misalkan nempel dia langsung protek ya. Tes, bismillah. Oke, mantap ya. Oke, lembut. Oke, mantap sekali, tidak ada delay yang lama. Ketika ditempel langsung nyala apinya ya. Oke, kita coba naikkan lagi ampernya 72. Oke, mantap, tidak ada jeda. Jadi pas kawat lasnya nempel, kawat elektrodnya nempel langsung cert gitu ya. Oke, yuk kita coba yang MIG-nya. Alhamdulillah sudah aman ya dulur-dulur ya. Yang MIG masanya kita ganti ke positif, terus stang lasnya kita ganti ke negatif. Kita pilih mode vlog. Oke, kita coba untuk MIG-nya. Bismillah. Oke, aman dulur-dulur. Waduh. Oke ya, sudah aman terkendali. Alhamdulillah, siap dikirim ke Banyumas ternyata ya, bukan Banjarnegara, tapi Banyumas, Jawa Tengah. Oke, matur nuwun.